bagus dan bisa dipahami juga bagi siswa. Dan yang terakhir sarannya, karena temanya binatangnya itu diperlihatkan kepada siswa, bisa lewat gambar berupa penyembelihan binatang tersebut, karena situ ada tata cara pilihan. Sudah, Pak. Itu aja? Ya, Pak, itu aja. Oke, itu aja. Sekarang saya minta yang menanggapi Tutia. Siapa yang menanggapi Tutia? Amatul Mutiah, Pak. Amatul Mutiah. Hadir, Pak. Silakan. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit video dari Tutia Ananda Putri, yaitu sama seperti video yang sebelumnya, yaitu suaranya yang di video tidak terdengar, dan dalam menerangkan masih Mohon maaf, Pak. agak kaku. Seharusnya Mutia Mungkin sama kayak seperti video sebelumnya. kamera lebih. Fitri? Pak, sebelumnya seharusnya Mutia mengaktifkan dulu videonya, Pak, supaya lebih tersampaikan untuk menyampaikan kepada Tutia, Pak. Oh, Mutia, kenapa enggak keluar videonya? Jaringan, Pak, nggak bisa. Kalau dihidupkan keluar sendiri zoom-nya, Pak. Oh, iyalah, oke lah, kita maafkan. Untuk hari ini, minggu besok enggak ada maafnya lagi ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Terus? Mungkin Tadi nampak enggak videonya kawan tadi? Si Tutia nampak, tadi? Pak. Nampak? Nampak, Pak. Cuman suaranya nggak terdengar, Pak. Yang Anda tangkap apa aja video si Tutia tadi? Tentang apa yang diajarkannya? Tadi materinya tentang apa ya? Lupa, Pak. Cuman karena tadi suaranya nggak terdengar, Pak. Jadi kurang iyalah. menangkap. Oke lah, kalau silakan lanjutkan. Dalam menerangkan sudah baik, dan tapi masih ada kekurangan dalam menerangkan apa yang disampaikan, yaitu masih agak sedikit kaku. Karena kan tadi mengajar videonya kan online, jadi masih agak sedikit kaku. Mungkin hanya itu yang bisa dikomentari, kembalikan, Pak. Oke, sudah ada masukan dari penanggap utama. Yang ditanggapi, silakan direspon, Tutia. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Amatul Mutiah yang telah mengomentari video saya. Saya mau bertanya ke Mutiah, maksud kaku di sini bagaimana, Mutiah? Baiklah, mungkin menanggapi sedikit ya, Tutia. Kalau dilihat tadi di videonya itu masih ada grogi, jadi agak kaku dalam menyampaikan materinya. Tuh. Ya, terima kasih Mutiah. Mungkin kedepannya bisa saya perbaiki lagi dan saya akan lebih belajar lagi dalam hal belajar dan bagaimana caranya agar pembelajaran tidak kaku lagi. Terima kasih Amatul Mutiah. Sama-sama. Oke. Kalau Nora, silakan Nora yang ditanggapi Rahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih kepada Nurami Latifah yang telah mengomentari video saya. Untuk kedepannya saya lebih belajar lagi yang lebih baik. Tunggu dulu. Oke, Nara, sebelum ditutup dan Mutia, kalau Anda sendiri menilai diri Anda dengan video yang tampil tadi, apa kekurangannya? Silakan evaluasi diri sebelum. Saya Pak, dari Pak. Mulai dari Nora dulu, Nora. Bagaimana, Pak? Kita kan sudah lihat video kita sendiri tadi ya, termasuk yang sebelumnya tadi Ferry Febriani juga. Siapa satu lagi tadi? Lisa, sudah lihat videonya masing-masing. Orang juga sudah beri masukan. Sekarang saya minta Anda menilai diri Anda sendiri. Karena yang paling utama itu menilai adalah diri sendiri. Nah, apa komentar Anda tentang Anda mengajar pertama terintegrasi ini? Mulai dari Nora, Tutia, Febriani, dan Lisa. Beri tanggapan sedikit-sedikit. Kalau saya pribadi, saya masih kaku, Pak. Kaku. Kenapa kaku? Masih sedikit grogi, Pak. Belum pernah ngajar? Belum, Pak. Oh, dari pengalaman pertama ya. Pengalaman Ya, pertama, pandangan pertama itu begitu menggoda, seterusnya terserah Anda ya. Jadi penampilan pertama itu memang all beginning is difficult. Setiap permulaan itu terasa sulit, tapi nanti lama-lama jadi mudah, latihan terus. Kalau Tutia? Baiklah, kalau saya pribadi, seperti yang Bapak katakan tadi, media saya terlalu banyak penguraiannya, Pak. Jadi gitu, Pak. Dan saya ada di video memberikan pertanyaan kepada siswa, tetapi seharusnya saya kembalikan lagi kepada siswa apakah masih ada yang bertanya, Pak. Di situ saya juga lupa untuk menanyakannya, Pak. Dan untuk udah, Pak. Oke, berani menilai diri sendiri sudah bagus. Pokoknya Febriani lagi. Kalau dari saya sendiri, Pak, saya dalam mengajarnya tuh memang Pak masih grogi juga, Pak. Belum bisa mencairkan suasana kelas tuh, Pak, menjadi lebih nggak tegang gitu, Pak, suasananya tuh, Pak. Iya, kita harus pikirkan dari sekarang bagaimana mengaktifkan pembelajaran anak. Seperti yang saya lakukan sekarang kan Anda yang saya aktifkan ya. Anda yang menilai, Anda yang melihat, Anda yang mengomentari, Anda mengomentari diri sendiri. Itu lebih menyenangkan mengajarnya kan? Nah, Anda pun dalam mengajar siswa juga begitu. Kenapa? Karena anak itu diajar berpikir, bukan mendengar. Nah, ini nanti ke depan yang harus dipikirkan student centernya, bagaimana literasinya, bagaimana siswa itu juga membaca, aktivitas siswanya ditingkatkan, kemudian bagaimana model-model yang kooperatif yang bisa mengaktifkan siswa juga harus dipikirkan. Kalau dalam bentuk pembelajaran online memang ya banyak kita yang menerangkan ya. Tapi kita tetap mengajak siswa itu aktif berdiskusi, berdebat, menyampaikan pendapatnya, salah benar tidak masalah. Yang penting adalah melatih siswa mengemukakan pendapatnya, melatih siswa menyampaikan pertanyaannya, lebih dibanyakkan pertanyaan. Ceramahnya di sedikit saja, poin-poin penting saja, nanti diajak siswa membaca lagi, berdiskusi. Kalau dalam kooperatif atau apa modelnya nanti itu yang dipikirkan supaya kita lebih menghangatkan suasana kelas itu lebih aktif, lebih hangat,
lebih bervariasi, ada penguatan ya. Penguatannya juga perlu diperhatikan, di mana penguatannya dan sebagainya. Kalau Lisa gimana Lisa? Bagi saya pribadi dalam menjelaskan menggunakan model online ini kurang leluasa atau kurang bebas dalam menjelaskan materi itu, Pak. Jadi Ya. rasanya tuh nggak sampai antara yang disampaikan saya kepada siswa. Oke. Sudah berani menilai diri sendiri itu sudah bagus ya. Itu yang paling penting ya. Di samping masukan kawan-kawan dan masukan dari saya, juga Anda harus berani menilai diri sendiri, harus diperbaiki terus. Ada komentator bebas, silakan. Coba saya share sedikit tentang panduan memantau. Panduan memantau apa yang kita pantau teman kita. Setelah ini video yang belum di-share ke tugas, di samping ke tugas di-share ke grup WA semua ya. Di-share ke grup WA semua video yang tahap pertama ini. Minggu depan kita masih mendiskusikan dulu yang ini, nggak usah dulu buat video, minggu satu lagi baru buat video. Nah, tapi harus disiapkan juga dari sekarang. Ya, disiapkan juga dari sekarang untuk tampil yang selanjutnya. Tapi minggu depan kita masih masih mendiskusikan feedback video supaya video itu tidak mubazir. Kita harus kita diskusikan bersama-sama. Apa saja yang mau kita pantau kan sudah kita praktikan kemarin ya. Apa yang kita pantau? Coba diperhatikan ini, saya untuk minggu depan mohon diperhatikan unsur-unsur yang ada dari yang kita bahas ya. Kalau bisa, baik yang mau tampil maupun yang sebagai penanggap harus memperhatikan ini satu persatu ketika menyampaikan komentarnya. Umpama keterampilan membuka pelajarannya sudah bagus. Kalau bagus, dibilang bagus. Kita bukan mencari-cari kesalahan. Kalau bagus, kita minta kawan-kawan mencontohnya. Kalau kurang, apa kurangnya, kita minta teman-teman memperbaikinya. Nah, itu. Yang kedua, keterampilan menutupnya gimana? Tadi saya lihat sudah rata-rata sudah ada tugasnya, rangkumannya mungkin yang perlu, kesimpulan yang harus diperhatikan, kemudian tugas-tugas di rumah ya. Keterampilan menjelaskan. Nah, jangan mengajar itu membacakan PowerPoint. Tetapi PowerPoint itu hanyalah kata kunci yang mau kita jelaskan. Contohnya menjelaskan puasa. Puasa itu apa kesimpulan kira-kira definisinya? Menahan makan dan minum, niat umpamanya. Ya cukup dua itu saja. Puasa itu apa? Berniat kita di pagi hari, kemudian kita tahan perut kita selesai. Dari kapan kita menahannya?
Tidak perlu pula kita buat menahan dari pagi sampai sore, itu dalam pikiran kita saja ketika menjelaskan. Nah, itu menjelaskan. Dulu sudah saya katakan ada ilustrasi. Kalau tadi ada kurban, tadi penyembelihan, buat ilustrasi gambar bagaimana menyembelih itu. Ya, buat ilustrasi. Menjelaskan itu juga harus contoh-contoh yang relevan. Kemudian keterampilan bertanya, ini tadi sudah bagus. Si Tutia sudah bagus tadi memancing-mancing pertanyaannya. Tadi kawan-kawan yang lain, Febriani, Lisa juga sudah ada bertanya. Ini tetap dipertahankan, harus tanya jawab. Karena dari bertanya jawab itu otomatis anak kita aktif. Jangan terlalu lama menjelaskan sesuatu. Kalau dia yang menentukan student center atau teacher center itu mana yang lebih dominan, guru atau siswa yang beraktivitas. Kalau dominan guru berarti teacher center. Dari mana suaranya itu? Ammatul muti'ah. Di mute dulu ammatul muti'ah. Ammatul muti'ah. Host apa tadi ya? Host saya ya. Lupa saya itu. Ya, diperhatikan bertanya jawab ini cara kita mengaktifkan, gunanya mengaktifkan siswa kita. Oh ya, yang menentukan apakah seseorang itu mengajar dengan pendekatan dia sebagai guru sebagai pusat atau siswa sebagai pusat dibuktikan ketika mana yang lebih dominan aktivitas proses pembelajarannya. Kalau banyak lebih dominan gurunya, maka itu menurut saya, hemat saya tergolong itu teacher center. Padahal teacher center sudah tidak laku lagi sekarang. Jadi yang menentukannya mana yang dominan itu. Bukan guru tidak boleh menjelaskan. Guru kan sudah kita bahas harus menjelaskan. Tapi jangan lebih lama menjelaskan ketimbang bertanya jawab, berdiskusi, ya, menjelaskan itu ya penting, poin-poin penting saja. Keterampilan variasinya juga tadi sudah dikritikan oleh kawan kita, ya kalau Zoom meeting tentu variasi di suara barangkali ya, barangkali suaranya, slide-nya, warna slide-nya. Tadi si Mutia tadi yang online mengupload ke YouTube itu pakai yang full screen, jangan yang diupload videonya yang kecil. Jadi ada teknik mengupload ke YouTube itu gimana dia full screen dia muncul di YouTube itu tidak kecil kayak tadi itu ya. Itu saya lihat baik itu si Tutia, tolong dipelajari itu ada tekniknya itu supaya dia di YouTube itu di layar kita itu full dia. Kalau tadi kan kecil di tengahnya keluar slide kan? Ya Mutia ya? Tutia? Ya, Pak. Di tepi yang kanan kiri hitam-hitam itu untuk apa? Itu media itu enggak boleh begitu. Itu dipelajari juga itu. Gimana supaya full dia? Supaya tampak ke semuanya. Nah, itu diperhatikan juga bagi yang online itu, bagi yang pakai Zoom. Kalau yang tatap muka tadi Febriani juga bikin apa? Pastikan karena saya mau menilai juga, mengamati juga, teman mau melihat juga, pastikan slide yang direkam lewat videonya dapat dibaca dari jauh.
Kalau bisa ada dibantu oleh salah seorang teman kita yang berjalan merekam kita. Kalau bisa, kalau itu kan lebih bagus, itu ada apa namanya itu, kameramennya. Berjalan dia di depan kelas itu, dia foto kita, foto kalau menjelaskan materi, dia fotonya apa namanya, papan tulisnya. Kalau siswanya ngomong, di fotonya siswanya, itu baru lebih bagus videonya itu. Nampaknya itu. Kemudian kalau mengupload di YouTube itu dibuat judulnya, ya kan udah belajar itu. Ada belajar mengupload di YouTube itu. Tutia? Oh, belum lagi. Saya coba-coba. Berarti belajarnya sama saya berarti ya. Karena belajarnya sama saya, mikro ini yang online itu dibuat pembimbingnya Pak Dr. Charles, nah, gitu ya, supaya tahu nanti YouTube Anda dibaca orang nanti kan, oh ini anak mahasiswa sedang kuliah dengan dosennya. Kalau salah-salah orang paham, oh ini manusia sedang kuliah, ada dosen pembimbingnya ini, nah, ya kan? Nah, itu kalau ke YouTube itu ya usahakan suaranya tadi yang kecil-kecil itu diatasi gimana caranya, apakah pakai apa namanya headset atau gimana ya, atau pakai kabel apa ya, supaya suaranya lebih jelas. Keterampilan penguatan, ada penguatan keterampilan kelas, tadi sudah ada pengelolaan kelas, saya lihat ada yang bilang duduknya diperbaiki dulu, itu mengelola kelas. Jangan ada konsep mengelola kelas itu dua, mencegah dan satu lagi apa? Mencegah, kuratif, apa satu lagi? Preventif, Pak. Preventif, Pak. Preventif dan kuratif, ya, preventif mengantisipasi sebelum terjadi, kalau kuratif memperbaiki yang sudah kacau, umpamanya siswa ribut diperbaiki, diam, harus tegas. Kalau ya tegasnya tidak seperti tentara juga, tegasnya kalau guru itu tegas mendidik lah ya. Oke, kalau mau ribut silahkan keluar dulu nak, supaya lebih fresh di luar dulu. Bila duduk di lapang tuh bayi mau tas surang di lapangan kan, anak disabuinya di lapangan tuh. Kalau yang ngantuk suruh cuci muka dulu. Kalau yang pikirannya kacau suruh tenangkan dulu, berwuduk. Tolong berwuduk dulu nak, baca Al-Quran, suruh sholat duha dulu. Kalau kita guru PAI itu biasa, itu sanksi, itu bagus itu. Gimana anak kamu kenapa oleh ibu kamu agak kacau pikiran kamu ini, tidak konsen kamu belajar ini. Oh, kamu lihat orang, lihat ke bapak, tapi pikiran kamu kemana-mana. Nak, tolong berwuduk dulu, nanti sholat dulu 2 rakaat. Ingat Allah, ingat nanti mudah-mudahan Allah memberi hidayah, kayak gitu. Itu termasuk pengelolaan kelas yang sifatnya kuratif, ada yang preventif. Preventif itu disiapkan dulu tempat duduknya, diperhatikan dulu bukunya dan sebagainya. Oke, tadi sudah bagus itu pengelolaan kelasnya. Keterampilan membimbing kelompok. Saya mau tanya kepada salah seorang dari kalian, siapa yang tahu dari 8 indikator ini mana yang paling minim dari teman-teman kita ini dan mana yang sudah paling bagus? Silakan. Berani beri komentar? Dada ya? Hah? Nah, saya melihat membuka menutupnya tadi sudah bagus karena memang ada latihan khusus kita kemarin. Mungkin yang paling kurang itu menurut saya itu adalah
keterampilan menjelaskan. Nanti dievaluasi bersama-sama lagi. Oke, sudah bagus. Kita lanjutkan. Untuk yang setelah ini kan masih ada jam kita 1 jam lagi. Di-share video, semua video Anda tadi di-share secara berurutan di grup WA. Yang belum juga dikirim di WA. Nanti di-upload ke tugas. Jadi 2 di-uploadnya ya. Upload ke tugas yang saya masukkan 1, kemudian di-share ke WA untuk dilihat oleh teman-teman kita apakah video kita sudah relevan dan sebagainya. Nanti kuliahnya minggu depan tetap seperti ini, baru minggu 1 lagi bagi yang sudah tampil tadi yang 4 orang disiapkan video pembelajaran yang lebih baik segi medianya, strategi mengajarnya yang agak mengaktifkan siswa, ya. Ya bisa lah, umpamanya kayak tadi. Oke, nak silakan kalau mengajar membaca buku 15 menit, kalau di mikro silakan baca bukunya 5 menit. Udah 5 menit itu setelah dibaca apa kayak gitu kan. Jadi boleh ada siswa atau bertanya jawab boleh, diskusi boleh, pokoknya lebih diaktifkan siswanya. Saya kira Anda sudah kuliah dengan dosen strategi, tolong dipraktikkan strateginya juga. Ya, yang mana yang bisa dipakai dari semua strategi. Jangan ilmu Anda hilang saja, tapi tidak juga semua yang Anda bisa praktekkan karena sesuai juga materi kita, waktu kita. Media juga begitu. Ini masalah media, multimedia, memang kita harus banyak belajar. Saya pun masih belajar bagaimana membuat materi yang bagus, slide-nya yang bagus. Oh ya, saya tadi saya punya itu kalau yang bikin slide, saya punya slide itu yang dikirim oleh kawan-kawan ke saya. Bisa juga untuk membuat materinya. Slide itu sedikit saja. Ya, agak 3 lembar, 2 lembar, 5 lembar. Yang banyak itu penjelasan dan contoh kita. Kalau ada gambar lebih bagus. Oke. Bagus, sudah berjalan perkuliahan kita sebagaimana mestinya. Saya berharap dalam suasana sekarang ini Anda tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih Anda doa keselamatan 1. Tolong diikuti ya. Bismillahi masyaallah. Ini saya terima ijazah dari salah seorang habib secara online. Doa keselamatan dari semua macam bala bahaya baik dalam suasana COVID. Nanti saya tuliskan, Anda hafal, bisa Anda baca dan diajarkan juga kepada saudara-saudara Anda. Mau? Mau nggak? Mau, Pak. Coba Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. La yasukul khaira illallah. Jadi empat doanya. Bismillah. Dengar aja, enggak usah, kalau enggak usah diapakan. Nanti saya kirim aja. Saya bacakan saja. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kebajikan kecuali Allah. Yang kedua, Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Dengan nama Allah, atas kehendakmu ya Allah, tidak ada yang bisa menolak semua keburukan kecuali Engkau ya Allah. Bismillahi masyaallah, dengan namamu ya Allah, atas segala kehendakmu ya Allah, makana min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun di dunia ini melainkan datang dari Engkau ya Allah.
Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, atas segala kehendakmu ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda tetap semangat walaupun belajar online. Tetap membantu orang tua kalau yang di rumah, kalau yang di Bukit Tinggi jangan terlalu banyak keliaran kemana-mana. Lebih baik keliarannya ke masjid terdekat dari rumah Anda. Insyaallah. Ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, itu lebih menenangkan perasaan kita, lebih menenteramkan jiwa kita, ketimbang melala ke sana ke sini dalam suasana Covid. Fahim tub? Fahimna. Syukran. Sampai jumpa minggu depan. Mohon doa juga saya diberi kesehatan. Insyaallah. Oke, saya doakan juga sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.